Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesya Widyastuti dengan NIM 2023 0303 089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gagasan inovasi aplikasi Happily untuk pemantauan kesehatan mental dan stres. Disusun oleh kelompok satu. Ada profil saya pribadi, nama saya Nesya Widyastuti, beserta NIM 2023 0303 089. Mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, tugas dosen pengampu Parasyid. Latar belakang, masalah kesehatan mental dan stres adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental sangat penting untuk membantu individu yang mengalami masalah ini. Remaja adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental atau kesehatan mental. Masa remaja ditandai dengan banyaknya perubahan-perubahan dan persoalan dalam kehidupan remaja. Menurut Husna dan Rusli 2019, perubahan-perubahan tersebut diantaranya perubahan fisik, perubahan mental, perubahan sosial, dan perubahan emosional. Menurut Malfasari et al. 2020. Dukungan juga bisa dengan adanya teknologi yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan mental dan stres yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Permasalahan. Banyak remaja biasanya memiliki permasalahan seperti isu tumbuh kembang remaja, tidak hanya seputar akademis maupun sosial, tetapi juga soal kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental pada remaja kerap kali muncul karena adanya tuntutan untuk mulai hidup mandiri, dapat mengatur segala sesuatunya sendiri. Gangguan mental pada remaja 10-17 tahun di Indonesia menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Sementara satu dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 terakhir. Angka ini sama setara dengan 15,5 juta dan sampai 2,45 juta remaja. Di sini kelompok kami ada alternatif solusi yang ditawarkan, di mana aplikasi Happily ini dibuat untuk penanganan masalah kesehatan mental melalui penyediaan informasi dan dukungan online yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan memberikan dukungan emosional dalam upaya mengatasi tantangan. Kini, terdapat aplikasi serupa yang berfungsi sebagai stress checker seperti aplikasi yang kami buat ini yang bernama Happily. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini, kami kelompok mempunyai tujuan umumnya, yaitu membantu remaja dalam meningkatkan pengetahuan dengan keterampilan menjaga kesehatan mental secara komprehensif. Tujuan khususnya, aplikasi sistem kesehatan mental memberikan fasilitas screening kondisi kesehatan mental bagi para remaja. Aplikasi ini juga memiliki sistem kesehatan mental bagi remaja, memberikan fasilitas edukasi, struktur untuk mengenal masalah kesehatan mental yang terjadi pada remaja. Aplikasi sistem kesehatan mental juga dapat mendeteksi gejala awal gangguan kesehatan mental dan mengelola stres secara efektif. Di bagian metode, kami menggunakan siklus spiral, di mana metode spiral ini yang menggabungkan elemen-elemen dari metode iteratif dan metode prototype. Metode ini digunakan untuk pengembangan aplikasi inovatif seperti aplikasi kesehatan mental dan stres yang kami buat ini, aplikasi Happily. Nah, pengembangan sistem informasinya dilakukan berdasarkan metode pengembangan sistem informasi manajemen. Metode spiralnya itu seperti ini. Pertama itu kita bikin ada analisis resiko, di mana analisis resiko ini pembuatannya seperti aplikasi mental health gitu yang digunakan untuk mentelaah literasi ya. Terus dari berbagai sumber-sumber juga kita cantumin kalau ada vibes, ada jurnal, dan ada juga gagasan-gagasan yang pembuatan dalam aplikasi ini. Yang selanjutnya dari analisis resiko kita ke selanjutnya yaitu perancangan sistem. Di mana perancangan sistem ini pembuatan aplikasi melalui beberapa proses yang melibatkan tahap penting untuk memastikan aplikasi yang dibuat memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi dengan baik, yaitu kayak membuat desain menggunakan Canva, bagaimana yang kita inginkan sesuai aplikasinya.
gimana desainnya, gambarannya. Semua ini kita buat di rancangan sistem. Di sini juga kita ada susunan rancangan sistemnya. Nah, ini dia masuk ke dalam rancang bangun inovasi, di mana pertama itu kan ada tulisan Hello Happily, nama aplikasinya. Terus itu ada bacaan login atau masuk ya. Di situ terdapat tampilan kita verifikasi identifikasi di mana kita mengisi data berupa email atau nomor handphone serta password. Kemudian tampilan keduanya itu menu tes. Nih, ada daftar menu, ada daftar menu tes, skor, screening mental, hasil skor. Kalau kita udah klik daftar menu, kita bisa pilihkan. Terus kita masuk ke informasi. Informasi ini ada menu lagi dan itu akan muncul. Kita akan melakukan tes stres atau mental. Jadi pilih salah satu. Misalkan kita lagi mau menguji tingkatan stres kita, kita klik stres. Nanti dia akan muncul form yang akan kita isi sesuai kondisi kita. Setelah itu akan muncul edukasi dan tindak lanjut di mana setelah kita melakukan proses pengisian kita akan diberikan edukasi dan tindakan lanjut. Tahukah tingkatan stres kita segini, kita akan mendapatkan edukasi seperti ini dan akan mendapatkan tindak lanjut atau ke psikolog atau ke psikiater atau yang lainnya. Nah, dari perancangan sistem tadi kita lanjut ke pengembangan dan implementasi, di mana desain aplikasi yang telah dibuat kemudian dikembangkan dan diimplementasikan untuk memastikan sesuai kebutuhan pengguna dan dapat memberikan solusi alternatif yang dibutuhkan. Setelah itu kita masuk ke pengujian. Pengujian itu kayak pengembangan dan diimplementasikan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tuh diuji, dipastikan bahwa fitur-fiturnya sudah sesuai yang kita inginkan dan memastikan kualitasnya juga ya. Setelah pengujian, kita masuk ke pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini adalah tahap terakhir, yaitu pemeliharaan, di mana sistem yang telah dikembangkan dan diuji dapat dipastikan bahwa berfungsi dengan baik. Pemeliharaannya itu melibatkan kayak perbaikan bugnya, terus peningkatan fiturnya, dan juga penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau lingkungan teknologi. Jadi kita di tahap pemeliharaan ini kita benar-benar harus melihat apakah udah sesuai yang kita mau atau belum. Nah, itu tadi dari analisis resiko yang menggunakan metode siklus spiral. Selanjutnya ada kebermanfaatan dan keberlanjutan. Di sini kebermanfaatan dan keberlanjutan itu dengan adanya aplikasi ini, aplikasi Happily, sistem manajemen kesehatan mental pada remaja akan membantu petugas kesehatan dalam melakukan screening untuk pemeriksaan dan juga kesehatan remaja di berbagai wilayah. Aplikasi ini juga punya dampak positif loh terhadap pernyataan status kesehatan mental bagi remaja, peningkatan akses layanan kesehatan mental, penggunaan untuk mengakses layanan kesehatan mental dari mana saja. Pengelolaan stres yang lebih baik dengan adanya aplikasi Happily ini dapat menyediakan teknik untuk membantu pengolahan mengelola stres. Keberlanjutan sistem dirancang untuk dapat diperbarui dan dikembangkan, memastikan relevansi dan efektivitas jangka panjang. Di sini juga ada orisinalitas ide, di mana aplikasi Happily ini merupakan contoh pengembangan dari berbagai produk, website atau aplikasi yang serupa dan sudah ada, yaitu seperti contohnya aplikasi Betterment dan website Ibunda ID atau aplikasi Halodoc, website Halodoc. Aplikasi ini menciptakan solusi yang komprehensif dan inovatif dalam pengelolaan kesehatan mental dan stres dengan menggunakan metode spiral yang memungkinkan pengembangan dapat terus diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik pengguna dan memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses oleh semua orang. Di sini ada efektivitas pelaksanaan inovasi, di mana pada tahap analisis resiko dilakukan selama kurun waktu 1 minggu. Setelah analisis resiko selesai, kami melanjutkan ke tahap perencanaan sistem, desain, gagasan inovasi, pengembangan dan implementasi, serta pengujian. Pemeliharaan membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Nah, dari pembuatan aplikasi Happily ini, kelompok kami, kelompok satu, harapannya adalah dapat digunakan untuk pengetahuan berbagai aspek kesehatan bagi remaja, seperti pengetahuan, permasalahan mental bagi diri sendiri,
mengidentifikasi tingkat keparahan mental dan stres melalui tes yang disediakan, serta informasi mengenai cara penanganan mental health dan stres. Itu tadi presentasi dari saya tentang gagasan inovasi Happily, pemantauan kesehatan mental dan stres. Kelompok satu, kami berharap semoga aplikasi ini dapat berkembang dengan baik. Mohon maaf jika dalam presentasi ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.